bersama-sama berkahnya, kita sama-sama untuk harus dan masa sedangkan semuanya pada Pak Arif. Silakan. Baik, terima kasih Pak Arwani atas kesempatannya. Dan ntar saya mau share screen dulu. Ya. Baik, apakah sudah tampak di layar? Arwani? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua DPW BPN Jawa Tengah beserta para guru-guru saya, para Prof. Yani, Prof. Eli, Prof. Budi, dan para pembicara lainnya. Semoga kita dapat melewati Ramadan ini dengan selesai dan lancar, dan juga kita juga dapat melewati pandemi COVID ini juga dengan cepat, sehingga berbagai urusan kita yang belum selesai kita akan selesaikan kemudian. Terima kasih atas kesempatannya, dan saya apresiasi kepada kegiatan ini karena alhamdulillah setelah kita lakukan secara maraton daily seminar, ini sudah banyak provinsi, kabupaten, kota, dan ikatan himpunan hari ini sudah melakukan hal-hal yang sama untuk kegiatan kita, dan ini untuk anggota. Sekali lagi untuk anggota. Baik, dalam topik yang diberikan kepada saya ini, mudah-mudahan ini tataran praktis, mudah-mudahan bisa 20 menit bisa cover Pak Arwani peran organisasi profesi dalam penanganan dan pencegahan penularan COVID. Barangkali kalau kita fokuskan sebenarnya adalah bagaimana mengurangi penularan atau mencegah penularan itu adalah dengan cara bagaimana menjaga yang sehat tidak tertular, ya. Dan kemudian yang sudah tertular bagaimana dia cepat sembuh. Artinya ini adalah fokus kita. Fokus kita yang pertama adalah perawat tidak menjadi sumber penyebaran virus, ya. Jangan sampai perawat menjadi sumber penyebaran virus. Itulah perlunya APD, itulah perlunya pedoman pelayanan, sehingga kita terhindar dari paparan dan tidak bisa menyebarkan pada teman kita, kemudian juga keluarga kita dan lingkungan kita. Yang kedua, untuk mengurangi penyebaran juga perlu perawat mengurangi orang yang terjangkit dengan perawatan. Oleh karena itu kita hari ini disebut dengan garda terdepan. Walaupun di satu sisi kita juga disebut sebagai pertahanan terakhir. Nah, ini untuk bisa kita menjaga keutuhan bangsa melawan COVID ini, kita menjadi pertahanan terakhir itu dengan melakukan perawatan secara efektif dan berkualitas. Yang ketiga, nah ini menjadi penting juga, yang tentu kita harus revitalisasi peran-peran kita ke depan. Perawat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat pencegahan penularan. Nah, inilah nanti yang bagaimana peran di komunitas, tentu saja revitalisasi peran perawat desa, dan seterusnya. Ini tentu harus menjadi perhatian. Oke. Kalau kita lihat rantai penularan, ya, rantai penularan ini adalah menyebar setiap mata rantai itu tersambung. Jadi kalau mata rantai ini tidak tersambung, itulah kita namanya memutus mata rantai penularan. Nah, karenanya saya kira inilah fokus kita dalam upaya kita di dalam organisasi profesi, salah satunya bagaimana memutus cara mata rantai penularan ini, ya, dengan melihat fokus mata rantai ini untuk bisa kita putuskan. Saya lanjut dengan beberapa strategi WHO untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Ini saya tidak begitu banyak, mungkin nanti Prof. Eli rasanya mungkin akan topiknya yang agak sesuai. Kemudian ini kewaspadaan standar yang harus kita miliki. APD menjadi prioritas di dalam kita melaksanakan pelayanan, baik itu untuk memberikan pelayanan efektif maupun mencegah perawat menjadi sumber penularan. Biasa juga menjadi penting, dan langkah pencegahan tambahan apabila kita tahu cara kontak atau transmisinya hanya dua saja, yaitu kontak langsung dan penyebaran atau droplet.
Adapun dengan aerosol itu pada tindakan-tindakan tertentu biasanya ini pasienkes. Tetapi secara umum hanya dua ini. Bila dua ini kita sudah bisa pahami dan kita sebarkan pada masyarakat, ini sebenarnya sangat efektif sekali untuk bisa mencegah penularan di masyarakat. Kemudian juga tidak kalah penting saya ada sedikit tentang perawatan di rumah. Karena apa? Karena rumah sakit terbatas. Ya, kemudian tenaga kesehatan terbatas. Makanya sekarang sudah bergeser. Dulu yang positif ditarik ke rumah sakit. Tapi sekarang yang positif juga ada karantina di rumah. Maka perlu perawatan di rumah. Ini ada perawatan di rumah yaitu dalam bentuk home care. Untuk itu peran tenaga kesehatan khususnya perawat menjadi penting. Perawatan di rumah oleh pemberi perawatan antara lain seperti ini, ya, diberikan jenis perawatan, kemudian jika tidak memberikan perawatan pastikan pisahkan ruangan lain dan seterusnya. Ini pedoman ini sedang dibuat oleh kita teman-teman Ikatan Himpunan. Ini juga ada statement WHO tentang bagaimana terkait dengan hak, peran, tanggung jawab kepada tenaga kesehatan di dalam outbreak, ya, mencakup sebagai haknya dan seterusnya, kewajibannya, dan yang paling juga kita ingin sampaikan pada hari ini adalah permasalahan yang ditemukan pada saat pelayanan perawatan kita ini. Antara lain adalah yang paling mengemuka pada tahap awal adalah APD. Kemudian ada juga protokol penanganan kesehatan banyak yang kita bisa pahami secara utuh. Kemudian juga adalah pemeriksaan kesehatan yang kita juga belum banyak dan sekarang sudah mulai ditambah oleh Kementerian Kesehatan gugus tugas, bahkan ada PPNI juga melakukan pemeriksaan kesehatan rapid test, ya, dan penjadwalan kegiatan dan hubungannya dengan ketenagaan. Kalau awal-awal itu banyak sekali perawat kita itu bertugas sampai 4-5 jam, sekarang sudah mulai ada yang 2 jam. Ini sebuah pengaturan ketenagaan yang dihubungkan dengan kebutuhan APD tadi. Akomodasi dan transportasi. Bayangkan pada situasi PSBB, perawat-perawat harus berjalan menggunakan transportasi umum dari dan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Bila ini diterapkan, maka dalam PSBB ini maka kita punya kesulitan untuk melaksanakan kegiatan. Ya, karena itu kita advokasi. Yang terakhir adalah stigma. Ya, ini yang juga mengemuka hari ini. Dan satu kami ingin sampaikan data pantauan internal perawat kita ini, saya yakin ini pasti lebih besar seperti di US karena ini data pantauan internal. Misalnya bukan per 21 April tapi per 15 Mei, ya, per 15 Mei yang jumlah UDP kita 685, PDT 48, yang dirawat 76, yang orang tanpa gejala 116, dan yang sembuh alhamdulillah dalam 3 hari ini dari 3 menjadi 12. Nah, kita harapkan teman-teman kita yang sekarang sedang menderita PDP atau dirawat atau positif bisa sembuh. Dan memang disayangkan memang ada 19 perawat kita yang wafat sebagai pahlawan kemanusiaan, dan kita doakan husnul khotimah bagi mereka. Peran organisasi profesi dalam konteks ini sebenarnya kita fokuskan pada bagaimana meningkatkan kompetensi, martabat, dan etika. Dan kedua adalah bagaimana mengadvokasi dan memberikan sumbangan pemikiran untuk mengupayakan praktik yang aman dan berkualitas dalam hal bagaimana menjaga kepentingan anggota dalam pelayanan COVID ini. Yang kedua adalah dalam hal bagaimana merevitalisasi peran perawat di masyarakat untuk kepentingan kebutuhan kesehatan masyarakat. Jadi ada 2 hal kita advokasi dan sumbangan pemikiran. Berpihak pada kepentingan anggota dalam pelayanan, yang kedua berpihak pada kepentingan masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Oke, dari sisi peningkatan kompetensi, apa yang kita coba lakukan adalah kita mengembangkan satu pedoman. Sekarang yang sudah ada itu adalah pedoman tentang penggunaan APD di berbagai tempat. Tetapi kita sudah berkumpul semua ikatan himpunan sekarang sedang membuat pedoman terintegrasi untuk pelayanan COVID ini di semua area praktik. Sekarang dalam proses finalisasi, ya mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi teman-teman ikatan himpunan bisa menyelesaikan ini dan kita menjadi sebuah pedoman yang terintegrasi khusus perawat
ya, yang intinya adalah bagaimana pencegahan di dalam setiap area praktik, kemudian asuhan keperawatannya, dan bagaimana pengembangan terkait dengan praktik tersebut. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kompetensi di era praktik ini, di era COVID ini, adalah melakukan training seminar. Training ini terutama pada perawat-perawat dengan sertifikasi keahlian kekhususan yang sekarang ini sudah dilakukan adalah pelatihan perawat critical care yang tidak mungkin kita lakukan biasanya hanya 1 bulan, tapi kita coba course kerjasama juga dengan BPSDM. Ini dilakukan selama 4 hari untuk memenuhi kebutuhan yang ada di Wisma Atlet. Ya, itu sudah 1 gelombang dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan secara terus-menerus. Cuma memang kami memberikan syarat untuk training yang harusnya sertifikasi keahlian ini dilakukan dan short course itu harus ada supervisi dari perawat-perawat yang sudah kompeten pada saat pelaksanaan praktiknya. Kemudian juga ada diary seminar yang alhamdulillah setiap hari itu lebih dari 7.000-8.000 yang kita lihat respon daripada teman-teman. Dan saya kira ini sampai 25 hari ke depan kita sudah punya jadwal yang tetap, dan mudah-mudahan ini bukan hanya pada kondisi ini, kita akan terus menerus untuk lakukan ini sehingga kebutuhan anggota akan peningkatan ilmu pengetahuan teknologi ini terus kita bisa fasilitasi. Ya. Kemudian ada hotline permasalahan teknis keperawatan, ini juga dari sisi kompetensi karena kita menunjuk setiap ikatan himpunan itu 1-2 orang yang kita anggap pakar untuk standby dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di pelayanan dan terkait dengan pelayanan COVID. Ini sudah dibuat kita setiap 1 orang dan setiap ikatan himpunan 1-2 orang kita pilih dan kita publish untuk bisa diberikan kepada teman-teman yang ada di pelayanan. Yang etika ini MKEK alhamdulillah sudah menyelesaikan 1 fatwa MKEK dalam menghadapi wabah COVID. Ada sekitar 8 ketentuan, ya, termasuk ketentuan APD, kerahasiaan dan lain sebagainya. Ini sebentar lagi juga sedang akan di launching. Kemudian peningkatan kompetensi perawat dalam arti pedoman, kemudian ini adalah seminar yang tadi sudah saya sampaikan, salah satunya kita menghadirkan Mbak Najwa, ya, Mbak Najwa Shihab. Nah, untuk praktik yang aman dan berkualitas, pedoman safety, kemudian kita memberikan himbauan pada anggota, himbauan agar 1 mengurangi paparan, kemudian kita juga lakukan advokasi kepentingan anggota dalam hal menjalankan pelayanan, antara lain adalah bagaimana penyediaan APD. Nah, kami juga sudah sampaikan kepada Komisi 9 Pak Aidinur, itu surat kita, ada 933 rumah sakit, ada 4.680 puskesmas yang memang kita sampaikan data itu by name, by address, untuk dalam tahap-tahap awal itu adalah mereka menjerit karena kekurangan APD. Ya, kemudian protokol pelayanan pasien ini juga menjadi penting karena hari ini ada rumah sakit swasta dalam melayani pasien COVID. Kemudian bagaimana mereka unit-unit yang lain itu harusnya apakah langsung dirujuk, tetapi ternyata tidak juga, maka banyak sekali pasien perawat-perawat kita yang di rumah sakit swasta ini terpapar karena protokol tidak jelas. Ketenagaan yang sesuai, tentu saja PPK ini dapat permintaan banyak tentang bantuan-bantuan tenaga dari beberapa tempat, antara lain Sulaiman Pisaroso, Kita Medika, Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan, kemudian Rumah Sakit UI, dan juga Wisma Atlet tentu saja yang tadi disebutkan Pak Menteri sekitar 700 sekian lebih. Fasilitas lain dalam pelayanan pasien, hotel, ya, semula hotel ini adalah sebuah antisipasi terhadap adanya persoalan stigma, yang juga sebenarnya adalah persoalan bagaimana mengamankan diri setelah melayani pasien yang dikhawatirkan terpapar harusnya diisolasi. Seperti di Wisma Atlet 30 hari kerja, 14 hari di karantina, setelah itu mereka baru bisa dipulangkan ke rumah karena sudah aman. Ini hotel ini sebagai fasilitas untuk istirahat, juga fasilitas untuk karantina. Inilah advokasi kita. Termasuk juga menghilangkan stigmatisasi, ya. Kemudian kondisi kerja perawat antara lain menjadi fokus adalah insentif dan bagaimana santunan-santunan yang harus didapat oleh perawat-perawat yang telah wafat.
advokasi kebutuhan kesehatan masyarakat. Ini penting, kami bersama jejaring, membangun jejaring bersama Sekjen OP Kesehatan, ya. Kemudian kita membentuk kompak itu adalah koalisi masyarakat, profesi dan asosiasi kesehatan lawan COVID, dan juga kita bergabung di dalam sejajar. Ini adalah LSM dalam rangka kita mendorong pihak-pihak tertentu untuk bisa memberikan satu keberpihakan kebijakan terhadap bagaimana penularan COVID ini tidak menyebar, dan tentu saja efektivitas pelayanan menjadi baik. Kemudian advokasi juga terhadap revitalisasi peran perawat di masyarakat. Perawat harus tetap dapat terlibat di lingkungan dalam rangka pencegahan penyebaran termasuk PHBS. Jadi kita berharap kami juga sebentar lagi mengeluarkan himbauan juga kepada teman-teman perawat. Artinya kita perawat itu diharapkan aktif di lingkungan masing-masing, dan apakah dia bertugas di rumah sakit atau puskesmas, tetapi sebagai perawat mau tidak mau punya kewajiban moral untuk kita bisa memberikan pemahaman kepada lingkungan kita, tetangga kita, bagaimana pencegahan daripada COVID ini. Dan optimalisasi home care, karena sekarang ada banyak klaim isolasi mandiri yang di rumah, tentu harus juga kita terlibat di sana. Nah, pelibatan perawat di masyarakat ini kita harapkan perawat menjadi change agent, edukator, sekaligus kolaborator. Maka yang diperlukan adalah bagaimana perawat itu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang substansi COVID, kemudian alur pelayanan di masyarakat. Pasti masyarakat nanya, kalau saya A, B, C, merujuknya kemana, kita harus tahu. Kemudian sumber-sumber pendukungnya apa. Inilah barangkali bahan untuk kita melakukan membuat pedoman untuk perawat-perawat kita bisa aktif di tengah-tengah masyarakat, membantu pemerintah untuk mengurangi penyebaran dan sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat. Oke, ini Satgas COVID yang kita punya, ini tugasnya ada DPW. Satgas DPW juga sudah mulai banyak terbentuk, alhamdulillah. Terima kasih juga ada Jawa Tengah juga. APD ini sudah kita lakukan. Di samping kita juga mengadvokasi pemerintah gugus tugas, ya. Kami juga menerima bantuan-bantuan APD, ya, dan kami juga mengadakan APD. Ya, alhamdulillah kita sudah mengadakan APD kurang lebih dari 6.500 unit APD lengkap yang sudah kita distribusikan kepada berbagai teman-teman, antara lain di rumah sakit swasta, rumah sakit rujukan. Bahkan kami 2 kali memberikan sama rata ke seluruh provinsi di Indonesia. Dan ini belum juga terhitung dari masing-masing provinsi juga menyediakan APD untuk teman-teman di daerah. Ya, oke. Ini usulan organisasi profesi saya bersama pada tahap awal yang mengatur aliran pasien ada 8 poin. Ini bersama-sama 5 OP kita lakukan ini langsung ke gugus tugas dan presiden pada saat itu. Ya. Kemudian ini pernyataan bersama 5 OP agar perawat yang pakai APD lah yang bisa melayani pasien COVID. Jadi kalau APD-nya nggak lengkap jangan melayani. Itu bagian dari tak terpisahkan untuk kita mengurangi penyebaran. Ini distribusi, saya kira stigmatisasi ditambah 3 yang di Surakarta itu berarti ada 21 kasus yang masuk langsung secara resmi kepada DPP-PPN. Oke, ini juga adalah upaya advokasi kita untuk stigma. Ini advokasi kita dalam PSBB agar memberikan pemerintah atau pihak-pihak terkait memberikan dispensasi kepada tenaga kesehatan khususnya perawat apabila naik kendaraan itu ya cukup menggunakan kartu tanda anggota juga sudah bisa difasilitasi, tidak harus menggunakan surat izin atau surat keterangan dan lain sebagainya. Ini yang kita sedang advokasi. Ketenagaan sudah 4.010 orang perawat yang terdaftar sebagai relawan di PPNI dan kita sudah serahkan pada PPSDM 3.644 perawat. Data sudah diverifikasi oleh PPSDM. Ya, kemudian ini adalah rencana kebutuhannya 4.000 lebih untuk tenaga kesehatan. Kita sebenarnya sudah cukup kalau misalnya menghadapi eskalasi yang cukup meningkat. Karena di Wisma Atlet itu baru berapa, mungkin 10% terisi kuotanya. Ya. Dan juga kita juga membantu dalam fasilitasi penerimaan santunan dan tanda kehormatan. Senin besok kita rapat dengan Dewan Kehormatan Nasional yang diketuai oleh Pak Mahfud MD untuk memberikan
tanda kehormatan bagi perawat-perawat yang sedang wafat ini sedang dilakukan verifikasi dan diusulkan dari PPNI dan alhamdulillah ditanggapi. Dan keluarga yang wafat ini kami sedang berupaya memfasilitasi agar mendapat santunan dari pemerintah, ya, ini 300 juta per orang. Kemudian dari BNPB, kebetulan memang harus dari organisasi profesi pusat yang mengusulkan. BNPB ini dari beberapa masyarakat antara lain dari TikTok itu ada sekitar 150 juta per orang. Dari partai ini juga kita sudah salurkan. Dari pihak swasta ada asuransi Aksa Mandiri, ada CSR Bank Mandiri, ada PT Unilever dan PT Inalum ini adalah memberikan beasiswa bagi anak-anak perawat yang wafat. Ini pun sedang kita usahakan kelengkapan fasilitasi kelengkapan dokumentasi dan sebagainya. Semoga mereka dapat mendapatkan sesuai. Ini gambar-gambar kami mengunjungi Wisma Atlet, mengunjungi rumah perawat yang wafat, dan ini adalah persiapan mengirim APD ke DPW, dan ini juga kami bertemu Pak Menteri BUMN dalam rangka advokasi santunan asuransi jiwa pelatihan. Yang terakhir barangkali Pak Arwani, saya sedikit yang disampaikan Pak Menteri tadi betul sekali, sudah kami juga ketemu beberapa 2 hari yang lalu, itu kita berdamai dengan virus corona atau kita sebut dengan new normal. Tapi kita harus punya perspektif. Nah, perspektif PP ini dalam damai dengan corona itu antara lain adalah setiap orang harus aware terhadap penularan corona karena dengan kontak dan dokter tadi, dan harus masuk dalam budaya kerja. Oleh karena itu kita mengadakan seminar itu selalu setiap saat episode itu selalu ada bagaimana aware terhadap penularan di setiap, apakah di HD, di tempat kerja dan lain sebagainya. Yang kedua, protokol kesehatan pada setiap tempat dan pelayanan harus menjadi prasyarat utama. Nah, kalau kita lihat kemarin bandara yang nyebut itu tidak bisa kita seperti kemarin. Maka kita harus advokasi walaupun di bandara sepenuh apapun, maka protokol kesehatan pada setiap tempat dan pelayanan publik ini menjadi syarat utama. Dan pemanfaatan teknologi kesehatan, ada artificial intelligence, ada robotik. Kemarin juga sudah ada robot yang sudah bisa menggantikan sebagian peran perawat di ICU, HCCU dengan sensor dan fitur-fitur yang cukup lengkap. Dan terakhir, peran tenaga kesehatan untuk mengedukasi masyarakat secara masif berkesinambungan, bukan hanya di pasien menjadi penting. Nah, 80% orang COVID bisa sembuh sendiri. Jadi oleh karena itu Pak Presiden yang dimaksud adalah kita ke depan memang harus terbiasa seperti virus HIV/AIDS itu tidak hilang sampai hari ini, tapi kita sudah terbiasa dengan virus HIV, dan kita juga bagaimana cara menularkan. Diharapkan kita juga seperti itu dengan berdamai dengan corona ini. Saya kira menjadi penting untuk perawat, maka akan menjadi budaya kerja kita di setiap tatanan pelayanan kita, bahwa setiap pasien itu kita bisa anggap sebagai corona, maka protokol kesehatan bisa kita laksanakan. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.